dewasa selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Demi kemajuan Timnas Indonesia, Ketum PSSI rekrut Shin Tae-yong jadi pelatih Timnas. Ya, saya kira wajar ya kalau Shin Tae-yong akan selalu membuka opsi untuk Timnas Indonesia ya, karena riwayat kepelatihan dia bersama Timnas ini memiliki sejumlah hubungan yang sangat dekat, bahkan hubungan yang sifatnya sangat emosional ya, antara Shin Tae-yong dengan pemain, Shin Tae-yong dengan para pendukung Timnas. Hubungan yang menurut saya sangat dalam dan itu tentu akan sangat membekas. Jadi kalau ada pilihan Indonesia atau negara lain, Shin Tae-yong pasti milih Indonesia. Langit Jakarta sore itu tampak cerah ketika kabar besar mengguncang dunia sepak bola nasional. Setelah melalui berbagai spekulasi, rumor panjang, dan diskusi di kalangan penggemar, akhirnya keputusan resmi datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Erick dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, resmi direkrut kembali sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keputusan itu bukan hanya sekadar langkah strategis, melainkan bentuk keseriusan dan tekad kuat PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia menuju level dunia. Di hadapan puluhan jurnalis, Erick Thohir menyampaikan pernyataan yang disambut tepuk tangan panjang. Kita ingin sepak bola Indonesia punya arah yang jelas, punya tujuan yang besar, dan punya pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain Indonesia. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi juga pembangun mental dan karakter. Karena itu, hari ini secara resmi, kami mengumumkan bahwa Shin Tae-yong kembali memimpin Timnas Indonesia, ujar Erick tegas. Kabar itu langsung menyebar luas di berbagai media. Dari portal olahraga nasional hingga media internasional seperti ESPN Asia, The Korea Times, dan Fox Sports, semuanya mengulas keputusan monumental ini. Dunia sepak bola Asia serasa kembali menatap Indonesia dengan penuh perhatian. Setelah perjalanan panjang dan berbagai dinamika yang terjadi di tubuh Timnas, kembalinya Shin Tae-yong dianggap sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih cerah. Di media sosial, tagar Welcome Back Coach Shin langsung menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Ribuan penggemar menyampaikan rasa bangga dan haru mereka. Banyak dari mereka yang masih mengingat bagaimana pelatih asal Korea Selatan itu membawa perubahan besar sejak pertama kali datang ke Indonesia pada akhir 2019. Dari tim yang sempat terpuruk di peringkat bawah FIFA, kini Timnas Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai diperhitungkan di Asia. Salah satu momen yang membuat publik makin yakin dengan Shin Tae-yong adalah ketika ia berhasil membentuk Timnas Indonesia U23 yang tampil heroik di Piala Asia U23, di mana skuad Garuda Muda mampu menembus semifinal dan membuat kejutan besar dengan menyingkirkan tim kuat seperti Korea Selatan dan Arab Saudi. Keberhasilan itu menjadi bukti konkret bahwa di tangan Shin Tae-yong, Timnas mampu tampil tak hanya dengan semangat tinggi, tapi juga dengan taktik dan disiplin yang luar biasa. PSSI menyadari bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kontinuitas, kepercayaan, dan dukungan penuh dari federasi kepada pelatih. Itulah sebabnya, dalam kontrak baru ini, Shin Tae-yong diberikan wewenang penuh untuk mengatur sistem pembinaan pemain muda hingga strategi jangka panjang untuk persiapan menuju Piala Dunia 2030. Erick Thohir bahkan menyebut kerjasama ini sebagai proyek nasional sepak bola modern Indonesia. Tak hanya itu, kedatangan Shin Tae-yong kali ini juga disambut antusias oleh para pemain. Kapten Timnas, Asnawi Mangkualam, yang sudah lama mengenal karakter sang pelatih, mengaku sangat senang dan termotivasi. Coach Shin bukan hanya pelatih bagi kami, dia seperti ayah. Tegas, keras, tapi sangat peduli dengan pemainnya. Kami tahu, dengan dia, Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi, ujar Asnawi dengan mata berbinar. Di sisi lain, para supporter Timnas Indonesia terlihat tumpah ruah di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan Shin Tae-yong.
Mereka membawa spanduk bertuliskan Welcome Home Coach Shin dan bendera merah putih berukuran besar. Tangisan haru dan sorak gembira membanjiri terminal kedatangan internasional. Banyak yang rela datang dari luar kota hanya untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Seorang supporter dari Surabaya bahkan mengaku menempuh perjalanan hampir 12 jam hanya untuk bisa melihat langsung sang pelatih pujaan. Ini bukan sekadar kedatangan pelatih, ini adalah simbol harapan baru bagi kami, para pecinta timnas Indonesia, ujar pria itu dengan suara bergetar. Shin Tae-yong yang turun dari pesawat mengenakan jas hitam dan syal merah putih tampak tersenyum hangat menyapa para pendukung. Ia sempat berhenti sejenak, menyalami beberapa fans, dan mengucapkan, "Terima kasih Indonesia, saya kembali untuk membawa kita lebih tinggi." Ucapan itu langsung disambut pekikan semangat dari ribuan orang yang hadir. Media Korea Selatan turut menyoroti momen ini dengan penuh kebanggaan. Mereka menulis bahwa Shin Tae-yong kini bukan hanya pelatih asal Korea, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Ia bukan hanya membangun tim, tetapi juga membangun jembatan antara dua bangsa melalui sepak bola, tulis The Korea Herald. Dalam wawancara eksklusif dengan PSSI TV, Shin Tae-yong menyampaikan rencananya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ia bertekad memperkuat fondasi pemain muda agar regenerasi berjalan mulus. Saya tidak hanya ingin membawa kemenangan, saya ingin menciptakan sistem. Indonesia punya banyak bakat hebat, tapi perlu disiplin dan kerja keras. Itu yang akan saya tanamkan lagi, ujarnya. Erick Thohir menegaskan bahwa Shin Tae-yong akan mendapatkan dukungan penuh, baik dari sisi fasilitas, infrastruktur latihan, maupun program nutrisi pemain. PSSI juga menggandeng beberapa sponsor besar untuk mendukung proyek jangka panjang ini. Selain itu, federasi juga berencana mengirim beberapa pelatih muda Indonesia ke Korea Selatan untuk belajar metode pelatihan modern sebagai bagian dari sinergi antara dua negara. Para pengamat sepak bola menyebut langkah PSSI ini sebagai keputusan terbaik dalam satu dekade terakhir. Menurut jurnalis olahraga senior, Tommy Welly, ini bukan sekadar rekrutmen pelatih, melainkan langkah revolusioner. Erick Thohir paham bahwa konsistensi adalah kunci. Shin Tae-yong sudah membuktikan hasil nyata. Dengan kepercayaan penuh, saya yakin timnas akan mencapai puncak prestasinya dalam beberapa tahun ke depan, katanya. Sementara itu, fans Malaysia dan Vietnam di media sosial justru menunjukkan kecemburuan mereka. Banyak komentar menyebut bahwa langkah Indonesia merekrut kembali Shin Tae-yong adalah keputusan cerdas yang membuat negara lain merasa tertinggal. Beberapa media Vietnam bahkan menulis, Indonesia sekarang bukan hanya rival, tapi calon raksasa sepak bola Asia Tenggara. Reaksi positif juga datang dari kalangan pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad Garuda. Salah satunya adalah Jordi Amat yang mengatakan bahwa bekerja dengan Shin Tae-yong adalah pengalaman berharga. Dia tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik kami. Tidak mudah menjadi pelatih tim dengan banyak karakter, tapi Coach Shin mampu membuat kami semua bersatu, ungkapnya. Tak butuh waktu lama setelah pengumuman itu, antusiasme publik terhadap sepak bola nasional kembali melonjak. Tiket laga uji coba timnas langsung terjual habis hanya dalam waktu 2 jam. Sponsor baru mulai berdatangan. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berjanji memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan pemain muda. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pernyataannya menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan PSSI harus berjalan harmonis untuk mendukung visi besar menuju Piala Dunia 2030. Kita sudah punya pelatih dengan kualitas dunia, sekarang tugas kita memastikan seluruh sistem mendukung agar prestasi itu bisa diraih, ujarnya.